Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa dan dosen pengampu. Saya Rivaldi Tri Kurniawan dari Teknik Elektro Unisma Bekasi. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pendalaman materi input dan output analog ke tingkat yang lebih teknis. Jika pada bagian pertama kita membahas struktur sistem akuisisi secara makro, hari ini kita akan masuk ke dalam silikon microcontroller PIC untuk membedah bagaimana ADC internal bekerja, bagaimana register-register mengatur jalannya arus data, dan bagaimana kita sebagai engineer merancang antarmuka sensor yang presisi agar data yang kita peroleh memiliki tingkat kesalahan atau error yang minimal. Kita juga akan membahas solusi cerdas menghasilkan output analog tanpa memerlukan komponen DAC eksternal yang mahal, yaitu dengan memanfaatkan fitur PWM. Mari kita bedah jantung dari sistem ini, yaitu modul ADC internal pada PIC. Microcontroller ini menggunakan metode Successive Approximation. Dengan resolusi 10 bit, kita memiliki rentang pembacaan dari 0 hingga 1023. Artinya, jika kita menggunakan referensi 5 volt, resolusi terkecil yang bisa kita deteksi adalah sekitar 4,88 mV per kenaikan angka digital. Pengaturan ini sepenuhnya dikendalikan oleh dua register utama. ADCON0 bertindak sebagai manajer operasional, yang memilih sensor mana yang akan dibaca dan kapan proses konversi dimulai melalui bit GODONE. Sementara itu, ADCON1 adalah manajer konfigurasi, yang menentukan apakah sebuah pin berfungsi sebagai input analog atau digital biasa. Di sini kita juga menentukan voltage reference. Pemilihan referensi yang stabil sangat krusial. Jika tegangan referensi Anda berfluktuasi, maka hasil pembacaan sensor Anda akan melompat-lompat meskipun suhu atau tekanan yang diukur sebenarnya stabil. Banyak kegagalan dalam pembacaan sensor analog disebabkan oleh pengabaian pada tahap antarmuka hardware. Perlu kita ketahui, di dalam pin ADC terdapat rangkaian sample and hold yang menggunakan kapasitor kecil. Kapasitor ini butuh waktu untuk terisi hingga tegangannya sama dengan tegangan sensor. Jika sensor yang kita gunakan memiliki resistansi internal atau impedansi yang terlalu tinggi, lebih dari 10 kilo-ohm, maka kapasitor ini tidak akan terisi penuh saat proses pengambilan sampel dilakukan. Akibatnya, data digital yang dihasilkan akan salah. Solusi cerdas bagi kita adalah dengan menambahkan rangkaian buffer menggunakan op-amp. Dengan buffer, kita memberikan jalur arus yang kuat bagi ADC tanpa membebani sensor, sehingga pembacaan tetap akurat meskipun kita menggunakan sensor yang sangat sensitif atau memiliki kabel yang cukup panjang. Berpindah ke sisi output, sebagian besar microcontroller PIC kelas menengah tidak memiliki modul DAC murni. Namun, kita tidak perlu khawatir karena kita memiliki fitur PWM atau Pulse Width Modulation. Cara kerjanya sangat cerdik, alih-alih memberikan tegangan kontinu yang bervariasi, kita memberikan pulsa digital penuh, 5V, yang dihidup-matikan dengan frekuensi sangat tinggi, melampaui kemampuan mata atau respon mekanik motor untuk mendeteksinya. Dengan mengubah duty cycle, kita mengatur energi rata-rata yang dikirim ke beban. Jika kita men-set duty cycle pada 25%, maka beban hanya menerima 1/4 dari total daya. Ini adalah metode yang jauh lebih superior dibandingkan penggunaan resistor variabel, rheostat, karena PWM tidak membuang energi menjadi panas, sehingga komponen kita tetap dingin dan hemat energi. Untuk menyatukan semua konsep ini, mari kita lihat perancangan sistem kontrol suhu otomatis. Di sini, kita melakukan integrasi penuh. Microcontroller terus-menerus melakukan akuisisi data dari sensor LM35. Data 10 bit tadi kemudian diproses dalam algoritma kontrol di dalam CPU. Hasilnya bukan sekadar mematikan atau menyalakan kipas secara kasar, melainkan menyesuaikan kecepatan kipas secara proporsional. Jika suhu hanya naik sedikit di atas target, kipas berputar perlahan dengan duty cycle rendah. Namun jika suhu melonjak tajam, PWM akan langsung naik ke 100% untuk pendinginan maksimal. Inilah esensi dari perancangan I/O analog yang sukses, menciptakan sistem yang tidak hanya bekerja, tapi bekerja dengan efisiensi dan akurasi tinggi seperti layaknya sistem kendali di industri profesional. Sebagai penutup, penguasaan atas I/O analog bagian kedua ini melengkapi kompetensi kita dalam mengelola jembatan antara dunia fisik dan digital. Seorang engineer yang baik harus mampu melihat melampaui sekadar baris kode,
kita harus memahami karakteristik elektrikal dari sensor dan efisiensi dari aktuator yang kita kendalikan. Demikian pemaparan lengkap dari saya, Rivaldi Tri Kurniawan. Saya berharap materi ini memberikan fondasi yang kuat bagi rekan-rekan dalam mengembangkan tugas akhir maupun inovasi di bidang sistem tertanam. Terima kasih atas perhatian dan diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.